أولياء الله تعالى أينما كانوا وإلى أرواح جميع أولياء الله التسعة وإلى حضرة سلطان الأولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة مؤسس جمعية نهضة العلماء خصوصا Simbah Kiai Haji Khalil Bangkalan, Simbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa ila hadrati ruhi muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Isam Hadi Sidbi Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa asatidina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila jami'il muallimin wal muallimat wal muta'allimin wal muta'allimat aina ma kanu khususan ila habrati ruhi syekhina wa murabbi ruhina Simbah Kiai Haji Muhammad Zain Hajen wal habrati ruhi Simbah Kiai Haji tim Yati Ihsan Lasen wa jami'i masyayikhi wa asatidi alladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi wa fadilatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Naqra'u hadzal kitaba bismillahirrahmanirrahim. Naqra'u maca sapa kita. Kalau dimaksudkan mutakalim ma'al ghair. Kalau dimaksudkan mutakalim wahdah, akra'u maca sapa ingsun ing iki kitab Irsyadul Mukminin. Bismillahi kelawan barokahe asma Allah. Bismillahi kelawan barokahe asma Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur kang maha asih.
Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk, baik dari kalangan malaikat, kalangan jin, kalangan manusia, makhluk yang tidak berakal, yang beriman, yang tidak beriman, yang muwahhid, yang musyrik, semuanya mendapat kasih sayang Allah. Kalau Ar-Rahim ini khusus kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang mukmin di akhirat. Artinya hanya orang yang mempunyai potensi iman yang mendapat kasih sayang Allah di akhirat. Sekecil apapun potensi iman orang itu. Ada sebuah hadis, yadkhulul jannata man fi qalbihi dzarratun minal iman. Yadkhulu akan bisa masuk al jannata ing swarga man sapa wong fi qalbihi kang iku tetep ing dalem atine man mithqalu dzarratin utawi sabobote atom. Atom itu molekul terkecil minal imani kang saking iman. Orang yang mempunyai potensi iman sekalipun hanya seberat atom akan ada harapan bisa masuk surga, mendapat kasih sayang Allah. Entah dimasukkan di neraka berapa tahun, terserah Allah. Namun akhirnya orang yang mempunyai potensi iman itu, sekecil apapun potensi iman yang dimilikannya, ada harapan bisa masuk surga. Atom adalah molekul terkecil yang tidak bisa dibagi lagi menurut para ilmuwan. Ternyata pendapat para ilmuwan itu hanya bertahan sampai akhir abad 19. Memasuki awal abad 20, ternyata atom bisa dibagi lagi menjadi 3 komponen, 3 bagian, ila proton, wa neutron, wa elektron. Potensi yang sekecil itu, potensi iman yang sekecil itu, barokahnya akan membawa orang itu masuk ke surga Allah. Disitulah pentingnya iman. Dan nikmat iman tidak semuanya diberi Allah. Kalau nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat bisa tertawa, itu hampir seluruh makhluk diberi oleh Allah. Tapi kalau potensi iman, nikmat yang berupa iman, ini hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh karena itu kita wajib terus bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Jadi Ar-Rahman ini sifat kasih sayang Allah yang bersifat umum, siapapun diberi. Ada sebagian ulama yang memberi makna kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya di dunia berupa satrul uyub. Di dunia ini Allah sangat menyayangi kita. Dengan apa? Di antaranya dengan
ditutupinya seluruh aib kita. Seandainya 1 menit saja Allah membuka hijab, membuka tabir maknawi yang selama ini menutup aib kita, kita tidak akan pernah berani keluar. Kok aib awake dhewe iki ora ditutupi Allah, celane awake dhewe iki gak ditutupi Allah. Awake dhewe dakwani metu. Jangankan sampai di depan rumah, jangankan sampai di rumahnya Mbah Kuri, di depan rumah saja tidak akan berani, karena tetangga kita tahu, loh begitu banyaknya aib orang itu. Alhamdulillah, Allah bersifat Rahman. Allah menutup segala aib kita sehingga kita pede berani keluar, karena tidak ada satupun orang lain yang tahu aib kita, hanya kita dan Allah. Ar-Rahim, kasih sayang Allah berupa diampuninya segala dosa di akhirat nanti. Ada ulama yang memberi makna seperti itu. Alhamdulillah utawi kabeh puji, yang jumlahnya ada 4, iku lillahi, tetap kedue Allah. Segala puji milik Allah. Jumlah ismiyah kumpule mubtada kalih khobar niki nuduhake faedah hasr. Artinya tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Jadi alhamdulillah niki maksudnya la mahmuda illallah. Tidak ada yang berhak dipuji, disanjung, ditaati perintahnya, dijauhi seluruh larangannya, dipundi-pundi dawuhnya kecuali Allah. Alladzi ja'ala, kang wis ndadekake sapa alladzi. Wangsul tengene isim mausul alladzi. Aslafana ing pira-pira pendahulu kita. Ing pira-pira pendahulu kita, wong-wong dhisik kita. Segala puji milik Allah yang telah menjadikan para pendahulu kita didadosake min khairi ummatin ing setengah saking luwih bagus-baguse umat. Mulai umatipun Nabi Adam ngantos umatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang khaira ummah niki umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhrijat kang den tokake sapa khairu ummah, dihadirkan di dunia linnasi manfaat kanggo manusa. Ya'muruna, bentuk manfaatnya kepiye? Ya'muruna, selalu padha perintah sapa khairu ummah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus mungguh syarat. Wa yanhauna, lan selalu padha mencegah sapa khairu ummah anil mungkari saking perkara kang den benci dening syarat. Tugasipun umatipun Kanjeng Nabi menika selalu menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar. Jadi hendaknya ada sebagian dari kaum muslimin yang selalu menyuruh kepada umat kepada yang baik dan selalu mencegah mereka dari yang mungkar. Tidak boleh bosan, tidak boleh jemu, harus terlepas dari diterima atau tidak. Datu sebagian kaum muslimin muslimah berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar.
orang-orang dulu mendapat siksa, mendapat azab dari Allah. Itu karena ketika terjadi kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak mau tahu. Mereka mertambuh. Mereka tidak peduli mungkarat yang merajalela di tengah-tengah masyarakat. Maka pada saatnya Allah menurunkan peringatan, semuanya kena. Kesalahan orang-orang alim mereka diam. Tidak amar ma'ruf, tidak nahyul mungkar. Maka idza anzalallahul balaa ammas sholiha wat toliha. Ketika Allah sudah menurunkan bala, maka bala itu bersifat umum. Yang soleh ya mendapat, ya kena, yang toleh apalagi. Idza anzalal balaa ammas sholiha wat toliha. Wassalatu tawi tambahe rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambahe keselamatan. Iku ala Rasulillahi. Muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafat Rasulillah, kalimat Rasulillah niki sampun dados ngalam golabak. Memenangkan satu sosok, mengalahkan yang lain. Ketika dikatakan Rasulullah, niki yang dimaksud Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul Allah niku 313. Mengapa yang dimaksud Rasulullah Kanjeng Nabi sementara rasul-rasul yang lain banyak? Keranten sampun dados ngalam golabak. Rumiyin teng Medine mriki. Angger ana tembung Pak Guru sing dimaksud Mbah Beki. Jadi ustadz di Medine pernah menjadi ngalam golabak. Jadi ndek men ngaji ning ndi Pak Guru sing dimaksud Mbah Beki. Sebab ketika itu satu-satunya ustadz yang gigih memperjuangkan agama lewat nasrul ilmi. Niku Mbah Guru, Mbah Beki. Maka ketika di Medini kok ada istilah Mbah Guru, Pak Guru, ini sedang maksud Mbah Beki tadi. Idza utliqal ustadu fi qaryatin Medini fal muradu Mbah Beki. Wis dadi ngalam golabak. Padahal guru liyane wonten Pak Imron Rosadi. Wonten guru Pak Dul niku. Pak Dul Gamitu kathah. Dan ketika dikatakan ustad di Medini fal muradu Mbah Beki niki dados ngalam golabak. Ketika kata-kata Rasulullah diucapkan, ini yang dimaksud Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kanat kang ana apa siratuhu perilaku hidupe alladzi. Wangsul dengan isim mausul alladzi kanat siratu niki selah. Selah wajib mengkundomir ingkang rujuk ingkang wangsul tenggine isim mausul. Alladzi kanat kang ana apa siratuhu perilaku hidupe alladzi ana iku uswatan. Minangka suri tauladan hasanatan kang bagus. Menjadi uswah hasanah, menjadi suri tauladan li jami'il basyari maring sekabehane manusa. Wa ala alihi lan ing atase kawula wargane Rasulullah. Saged kawula wargane alladzi nggih saged. Wa ashabihi lan ing atase pira-pira sahabate alladzi. Wa asba'ihi lan ing atase pira-pira pengikute alladzi. Semoga saja sholawat salam terus tercurah keharibaan bila Rasulillah
yang mana perilaku hidupnya menjadi uswah hasanah bagi seluruh anak manusia. Sholawat salam bukan hanya tercurah kepada Rasulullah, bukan, namun melebar lagi kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya. Mata sholat ing dalem selagine tetemu apa ainun peninggal, ittisal sambung binadurin kelawan perkara kang den tingali. Wa udunun lan selama bertemu, selama bersambung, apa udunun kuping, bersambung bikobarin kelawan berita. Ini maksudnya sholawat salam yang disampaikan Gus Isom hadir kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada para sahabatnya dan pengikutnya itu terus menerus. Niki kata-kata kinayah selama mata masih terkait dengan yang dilihat dan selama pendengaran terkait kepada berita yang didengar, berarti terus menerus. Amma ba'du, anapun ing dalam sause basmalah, hamdalah, sholawat salam. Fahadhihi mongko utawi ikilah kang hadir ing dalem atine musannif, dalam hal ini Gus Isom, iku risalatun merupakan kitab cilik, mukhtasaratun kang den ringkes apa risalah, fi sirati nabiyina kang tetep ing dalem nerangake perilaku hidupe nabi kita. Fi sirati nabiyina ai fi bayani sirati hayati nabiyina. Sifate risalah fi sirati nabiyina kang tetep ing dalem nerangake perilaku hidupe nabi kita Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman lan perilaku hidupe wong tabi'a kang mengikuti sapa man, mengikuti hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayane man minas sahabati nyatane sahabat, minas sahabati nyatane para sahabat, iki sego jamak. Wassolihina lan prilakune pira-pira wong saleh kabeh. Rondia muga-muga ngadohake bendu. Niki versi almarhum wal maghfurillah Simbah Kyai Haji Masduki Lasem. Kula nderek Syekhina wa murabi arwahina Rama Kyai Haji Afifuddin Rifai. Beliau nderekaken gurunipun nggih menika Syekh Duki Lasem. Nek maknane rondia muga-muga ngadohake bendu. Sing kathah muga-muga ngrindoni. Syekh Duki muga-muga ngadohake bendu Allah sapa Allah anhum kliwat saking sahabat ajmaina khale sekabehane. Ane an mujawaya. Nek dimaknane muga-muga ngrindoni Allah sapa Allah anhum kliwat saking sahabat, ora sida untuk rindo. Niku versi Syekh Duki. Kula nderekake guru kula Rama Kyai Haji Afifuddin Rifai. Kathah para ustad, para kiai sing do maknane muga-muga ngrindoni. Nuka dimuha kang ngajokake sapa ingsun ha ing risalah. Ngajokne ki napa? Menyuguhkan. Yang aku hadirkan, yang aku suguhkan
li abnaina maring pira-pira anak kita. Li takuna ai li antakuna niki lam kae. Salah satu amil nasib niku wonten lam kae. Amil nawasib sedasa niku ingkang saged ngamal nasabna fi'il mundhari secara langsung niku namung sekawan. An lan idzan kae. Mulai lam kae lam juhud sak terase ingkang tesih 6 niku sagete nasabna fi'il mundhari lewat bantuan an yang tersimpan. Kados li takuna ngeten iki nggih ditulis li antakuna. Ane disimpen. Li takuna drapun yen to ana. Takuna diwaca nasab sing nasabake an yang tersimpan. Mboten kahanane lam kae. Lam kae mboten kuat nasabna secara langsung. Dia minta bantuan an yang tersimpan. Li takuna drapun yen to ana apa risalah. Ana iku ibrotan. Dadi pelajaran lan pembelajaran. Pelajaran dan sekaligus pembelajaran. Lahum kedue abnaina ila yaumiddini tumka dina kiamat sampai pada hari pembalasan. Dadi Gus Isom keroyo-royo damel risalah yang di dalam risalah ini memuat perilaku hidup Rasulullah, perilaku para sahabat, perilaku para sholihin yang memang beliau suguhkan kepada anak-anak kita agar risalah yang kecil ini menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi mereka sampai di hari kiamat nanti. Lah niki nek ora ana sing do ngeji ora sida dadi ibrah. Makanya alhamdulillah anak-anak Ansor dan yang lain mengaji kitab Irsyadul Mukminin ini berarti ikut andil melestarikan kitab Irsyadul Mukminin ini agar terus-menerus menjadi ibrah sampai hari akhir nanti. Fayastarsidu istarsada yastarsidu istirsada. Mongko nuli padha amprih pituduh sapa abnaina mendapatkan petunjuk biya kelawan risalah istirsad ilal minhaji maring dalan al-qawimi kang lurus. Dengan belajar kitab Irsyadul Mukminin ini anak-anak kita bisa mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat, yaitu minhajul anbiya wal mursalin bil uslubi kelawan pira-pira cara al hakimi kang wicaksana wayah tadu lan padha oleh pituduh sapa jami'uhum sekabehane abnaina mendapatkan hidayah dari Allah lewat belajar kitab Irsyadul Mukminin ini ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg apa sirat. Wasamaitu lan memberi nama sapa ingsun Gus Isom Hadik putune Mbah Hasyim. Ha ing risalah, ha ing iki risalah saya beri nama Irsyadul Mukminina ila sirati sayyidil mursalin wa man tabi'ahu minas sahabati was sholihin.
ing nama Irsyadul Mukminin. Wis dadi jengen mboten usah dimaknani. Dimaknani nggih saged mawon. Irsyadul Mukminina aweh pituduh maring pira-pira wong mukmin, diwehi pituduh ila sirati sayyidil mursalina maring perilaku hidupe bendarane para rasul. Rupane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman lan prilakune wong-wong tabi'a kang mengikuti sapa man ing sayyidil mursalin. Bayane man minas sahabati nyatane para sahabat wassolihina lan pira-pira wong-wong saleh. Wa hadhihi risalatu utawi ikilah risalah yang bernama Irsyadul Mukminin ila sirati sayyidil mursalin. Iku tuhine nyukupi apa hadhihi risalah, mencukupi abna ana ing pira-pira anak kita, anak-anak kaum muslimin muslimat. Nyukupi anin nadhuri anduh saking ningali ila tarikhi ghairina gini ku ila tarikhi ghairina maring sejarahe sakliyane kita. Berarti sejarah di luar Islam. Risalah ini cukup untuk anak-anak kita. Tidak usah melihat sejarah orang lain. Karena apa? Listimaliha krana uliye mengku hadhi risalah. Karena di dalam risalah ini mencakup ala sirati Rasulillahi ing atase perilaku hidupe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamluati sifate sirah al mamluati kang den kebak-kebaki apa sirati Rasul dipenuhi bimakarimil akhlaki kelawan pira-pira mulyane akhlak wa mahasinis sifati lan pira-pira baguse pira-pira sifat. Jadi anak-anak kita cukup belajar sirahipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sirah beliau mencakup akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang indah, yang kesemuanya itu menjadi uswah hasanah, menjadi suri tauladan untuk seluruh anak manusia. Jadi tidak butuh membaca sejarah orang lain. Kala wis dawuh sapa Mustofa Lutfi, Syekh Mustofa Lutfi Al-Manfaluti kang bangsa Manfaluti. Ing pangendika la hajata bina ila tarikhi hayati falasifatil Yunani wa hukama ir-Rumani wa ulama il Afronji. La hajata, komentaripun Syekh Mustofa Lutfi, ora ana butuh iku maujud bina bagi kita ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kita orang-orang Islam tidak butuh ila tarikhi hayati falasifatil Yunani maring sejarahe kehidupane wong-wong filosofe negara Yunani. Kita umat Islam tidak butuh sejarah kehidupan para filosof Yunani. Karena apa? Hasil pemikiran mereka banyak yang sesat. Di antaranya kesesatan pemikiran mereka. Mereka berpendapat bahwa alam raya ini qadim.
Qadim niku wujud tanpa bermula. Padahal yang qadim hanya Allah. Alam raya ini hadis. Buktinya hadis mutaghayyir, berubah-ubah. Kullu mutaghayyirin hadisun. Wa kullu hadisin lahu muhdis. Setiap yang berubah-ubah itu pasti baru. Artinya diawali tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, sesuatu yang tidak ada kok menjadi ada, pasti ada yang mewujudkan, yaitu Allah. Kalau alam raya ini qadim, berarti tidak ada mujid. Tidak ada zat yang menciptakan alam raya ini. Dan itulah hasil pemikiran filosof Yunani yang sesat. Maka kita umat Islam tidak butuh membaca sejarah hidupnya para filosof Yunani. Karena dikhawatirkan dengan sering membaca sejarah mereka, pemikiran kita akan terkontaminasi cara berpikir mereka. Dikhawatirkan terseret kepada keyakinan bahwa alam ini qadim. Padahal alam ini hadis. Artinya tidak ada kemudian ada. Yang mengadakan, yang mewujudkan adalah Allah. Wa hukama ir-rumani lan pira-pira ahli hikmahe wong-wong Romawi. Wa hukama ir-rumani lan wong-wong ahli hikmahe negara Romawi. Wa ulama il afronji lan wong-wong pintere negara Eropa. Tidak butuh, sebab dikhawatirkan dengan banyaknya membaca tarikh kehidupan mereka, cakrawala berpikir kita akan terkontaminasi dengan cara berpikir mereka. Kalau terkontaminasi cara berpikir yang sesat, kita akan ikut sesat. Maka la hajata bina, kita tidak butuh membaca sejarah kehidupan mereka. Faladaina mongko iku ing dalem sanding kita. Fi tarikhina ing dalem sejarah kita. Hayatun utawi ana perilaku hidup syarifatun kang mulya. Di kalangan kita sendiri, di sejarah kita sendiri ada perilaku hidup yang sangat mulia. Mamlu'atun kang den kebak-kebak apa hayah bil jiddi kelawan kesungguh-sungguhan, wal amali lan pengamalan, wasobri lan kesobaran, wasabati lan ketabahan, wal hubbi lan cinta, wal rahmati lan kasih sayang, wal hikmati lan kebijaksanaan, wasiyasati lan politik, wasarofi lan kemuliaan, al haqiqi kang bangsa hakiki, bangsa sejatine, wal insaniyati lan kemanusiaan, al kamilati kang sempurna. Di kalangan kita terdapat sejarah kehidupan yang sangat mulia, yang dipenuhi dengan kesungguhan dan pengamalan, dipenuhi dengan kesabaran dan ketabahan, dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, dipenuhi dengan kebijaksanaan dan politik. Kehidupan siapa itu? Wahiyya hayatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang hakiki, kemanusiaan yang sempurna, yaitu perilaku hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah gede. Wa yautawi hayatun syarifah, perilaku kehidupan yang mulia, yang penuh dengan kesungguh-sungguhan dan pengamalan. Mboten ngomong-ngomong tok. Penuh dengan contoh kesabaran dan ketabahan, penuh dengan contoh cinta dan kasih sayang,
penuh dengan contoh kebijaksanaan dan politik, penuh dengan kemuliaan yang hakiki, bukan mitasi, penuh dengan sifat kemanusiaan yang sempurna. Wa ya utawi hayatun syarifah iku hayatun nabiyina, perilaku hidupe nabi kita Muhammadin, rupanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafalan wus nyukupi biha kelawan hayati nabiyina, dengan sejarah perilaku hidup Rasulullah iku sampun cekak apa uswatun suri tauladan hasanatun kang indah kang bagus. Jadi pada perilaku hidup Rasulullah niku sampun cekak. Dan di sana terdapat uswah hasanah, suri tauladan dari seluruh aspek hidup dan kehidupan serta penghidupan lengkap ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uswah hasanah bagi siapa? Liman kedue wong kana kang ana sapa man ana iku yarju selalu mengharap sapa man Allah ing ridane Allah. Bagi orang yang memang mengharap ridha Allah, pasti mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya. Wal yaumal akhiri, lan mengharap selamat wonten ing dina akhir. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alaha khalisatan liwajhihil karim. Niki jumlah doa iya, susunan kalimat yang dimaksudkan sebagai doa oleh beliau mu'alif kitab ini, yaitu Gus Isom Halik almarhum al-maghfurillah. Gus Isom niku putunipun Mbah Hasim ingkang sangat cerdas. Saged sampan waos sekelumit sejarah beliau dalam bertolabul ilmi sampai kepada mengidentifikasi karya ilmiah beliau Mbah Hasim. Dados wekdal Mbah Hasim kapundhut niki mboten sedaya karya ilmiahipun terbukukan, tasih bercecer tenggene beberapa lampiran. Niku sing tekun menghimpun mengumpulkan sehingga menjadi sebuah risalah. Niki Gus Isom Halik. Dados putunipun Mbah Hasim saking Ibu Khadijah. Dadi Ibu Khadijah niki putrinipun Mbah Hasim tazawwud kalayan Romo Kyai Halik. Lahir seorang anak yang luar biasa cerdasnya, yaitu Gus Isom. Ning sayang kapundhut tasih nem. Rumiyin nate ngisi teng Madrasah Diniyah Kradenan Kudus. Duh, duka niku acara haflah akhir sanah duka napa Gus Isom. Dari ceramahnya bisa difahami bahwa beliau orang yang sangat cerdas. Nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah. Aku meminta kepada Allah, aku memohon kepada Allah ayyaj'ala ing yen to ndadekake sapa Allah ha ing iki risalah yang bernama Irsyadul Mukminin yang kita pelajari ini. Aku memohon kepada Allah agar Allah berkenan menjadikan risalah ini dijadikan khalisatan ingkang murni liwajhihi krana dzate Allah al-karimi kang maha mulya apa wajhihi.
Aku memohon kepada Allah, doa Gus Isom, semoga Allah berkenan menjadikan risalah ini betul-betul khalisah liwajhil karim, murni keranten nuprih rindane Allah. Beliau Gus Isom dalam mentaklif risalah ini tidak ingin terkenal, tidak ingin tersohor. Keinginan hanya agar risalah ini dijadikan oleh Allah murni keranten rindanipun Allah. Wa ayan fa'a lan muga-muga yen to paring manfaat sapa Allah. Wa ayan fa'a biya naf'al amim. Wa ayan fa'a lan muga-muga yen to paring manfaat sapa Allah biya kelawan risalah. An-naf'a kelawan kemanfaatan al-amima kang sumrambat. Doa beliau yang kedua, beliau meminta kepada Allah agar Allah berkenan memberi manfaat risalah ini dengan manfaat yang menyeluruh. Terbukti banyak sekali para ustaz, para kiai yang membaca kitab ini, yang mengajarkan kitab ini kepada muridnya, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Ini sebagai bukti doa beliau Gus Isom dikabulkan oleh Allah. Wa ayyang fa'abiyan naf'al amimah, bukan sekedar di lingkungan pondok pesantren Tebuireng boten, namun kemanfaatan ini bersifat menyeluruh al-amim, sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan sampai di luar Jawa. Banyak ustadz yang mengajarkan kitab Irsadul Mukminin yang memuat perilaku hidup dan kehidupan Rasulullah, para sahabat dan para sholihin. Innahu krana sak temene Allah alama ing atase apa wae yasau kang ngersakake sapa Allah ing ma iku qadirun zat kang maha kuwasa. Wabil ijabati lan kelawan nyembadani doa iku jadirun zat kang patut. Allah kuasa terhadap segala sesuatu dan Allah sangat patut mengijabah doanya orang yang mau berdoa. Allah dawuh ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Allah le dawuh astajib ngangge senggot fi'il mundhari. Kita harus paham di antara faedahnya fi'il mundhari tuduh hal atau tuduh zaman istiqbal. Allah dalam mengijabah doa hambanya itu bisa secara spontanitas, bisa sesegera mungkin, bisa juga ditangguhkan bahkan sampai besok di hari kiamat. Tidak ada orang yang berdoa tidak diijabah, itu tidak. Diijabah oleh Allah. Namun dalam mengijabah bisa bersifat hal, bisa juga bersifat nanti. Kita dalam berdoa harus yakin. Rasulullah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu sekalian kepada Allah seraya kamu sekalian optimis, yakin bahwa doamu diijabah oleh Allah. Mboten kenging pesimis dalam berdoa. Allah ki maha lomo. Allah niku bendu nek ora dijaluki. Nek manusa sebalike. Manusa nek dijaluki bendu. Nek Allah nek mboten dijaluki malah bendu. Nek dijaluki seneng. Buktine seneng Allah mengijabah. Goyahe seneng Allah mengijabah. Lah Allah dalam mengijabah doa wonten ingkang bersifat hal spontan, wonten ingkang bersifat mangke-mangke dipun tangguhake. Allah seneng ngrintike, jejuwite, grejike wong sing ndonga. Allah seneng ben grejik terus. Wa sallallahu muga-muga paring tambahi rahmat takdim Allah sapa Allah. Semoga saja Allah selalu memberikan tambahnya rahmat takdim ala sayyidina ing atase pemimpin kita. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase kaula wargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan muga tetep ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan muga-muga paring tambahi keselamatan sapa Allah ai ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdu ta'i kabeh puji iku lillahi tetep keduwe Allah Rabbil alamina kang ngatur sekabehane ngalam. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadana Allah wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.